Om Swastiastu. Selamat datang di Benar Yoga Talk, ruang dialog publik yang membedah isu-isu strategis secara jernih. Hari ini kita akan membahas pertanyaan besar yang menentukan masa depan Bali, yaitu apakah waste to energy solusi krisis sampah Bali? Apakah cocok dengan karakter sampah dan masyarakat Bali? Apakah keputusan membangun WTE sudah tepat, dan atau ada solusi lain yang lebih murah, realistis, dan berkelanjutan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang realitas sampah Bali. Bali menghasilkan sekitar 4.000 sampai 4.500 ton sampah per hari, dengan komposisi sampah Bali sebagai berikut. 60% sampah organik, yaitu sisa makanan, daun, dan sampah upacara. Kemudian 20% sampah plastik, 10% sampah kertas, dan 10% sampah lainnya. Artinya, mayoritas sampah Bali adalah organik dan basah. Ini fakta penting untuk menilai apakah WTE itu cocok, apa itu WTE, dan syarat idealnya. WTE adalah teknologi yang membakar sampah untuk menghasilkan energi. Namun, WTE bekerja optimal jika sampah kering, nilai kalor tinggi seperti plastik dan kertas, dan sudah dipilah. Di banyak negara maju, masyarakat memilah sampahnya sejak di rumah, atau masyarakat memilah sampahnya di sumber. Nah, pertanyaannya, apakah sampah di Bali cocok untuk WTE? Tantangan utama untuk Bali: sampah basah dominan. Sampah organik basah sulit dibakar dan menghasilkan energi yang rendah, sehingga WTE menjadi tidak efisien. Kemudian, pemilahan sampah masih rendah. Sebagian besar sampah masih tercampur, yang mana menyebabkan emisi lebih tinggi, abu berbahaya meningkat, dan biaya operasional naik. Kadar air tinggi sehingga sampah basah membutuhkan energi tambahan untuk pembakaran, sehingga biaya bisa meningkat. Nah, kesimpulan teknis, tanpa pemilahan, WTE di Bali menjadi mahal dan tidak efisien. Dampak lingkungan terhadap TPE, misalnya dampak positif, mengurangi volume sampah, mengurangi TPA, mengurangi bau. Dampak negatif, emisi berbahaya jika tidak dikelola dengan baik atau dengan sempurna, sehingga
akan menghasilkan dioksin, partikel halus, dan logam berat. Itu berisiko untuk kesehatan masyarakat. Kemudian abu beracun. Sisa pembakaran harus ditangani sebagai limbah B3. Jika tidak, akan mencemari tanah dan air. Dampak negatifnya juga menghambat daur ulang karena WTE membutuhkan pasokan sampah secara terus-menerus. Bisa melemahkan ekonomi daur ulang karena selama ini di Bali tumbuh beberapa usaha daur ulang sehingga sampah non-organik yang dihasilkan bisa didaur ulang, bisa dijual, dan bisa diproses. Nah, kemudian kita studi dengan negara lain. Mengapa WTE berhasil di negara maju? Nah, misalnya di Jepang, karena pemilahan ketat, sampah kering lebih dominan, dan teknologi canggih. Begitu juga halnya di Swedia. Tingkat daur ulang tinggi, sehingga WTE hanya untuk residu. Kunci keberhasilan WTE adalah kesadaran masyarakat. Nah, pertanyaan berikutnya, siapkah masyarakat Bali dengan WTE atau Waste to Energy? Nah, realitas saat ini pemilahan di Bali belum konsisten. Plastik sekali pakai masih tinggi dan sistem pengumpulan sampah belum optimal. Tanpa perubahan perilaku, WTE bukan solusi utama. Kemudian dampak terhadap pariwisata Bali. Jika sampah tidak terkelola, pantai akan kotor, wisatawan kunjungannya akan menurun, dan pendapatan daerah akan turun. Nah, jika Bali bersih, pariwisata meningkat, UMKM tumbuh, lapangan kerja bertambah, sehingga kebersihan lebih penting daripada teknologi mahal. Solusi alternatif untuk Bali saat ini yaitu sistem pengelolaan sampah terpadu, yang mana paling realistis, seperti kompos desa, mengurangi 50-60% sampah. Nah, dengan dibangunnya TPS 3R di beberapa desa di Bali, itu bisa dioptimalkan. Nah, bagi desa-desa yang belum terbangun TPS 3R, pemerintah segera mendorong melanjutkan pembangunan TPS 3R sehingga semua desa maupun kelurahan yang memiliki lahan untuk membangun TPS 3R bisa terrealisasi. Ada juga solusi pembuatan tebing modern, di mana di masing-masing rumah tangga, dunia usaha, perkantoran, dengan sadar membangun TPS 3R sehingga sampah yang kita hasilkan di sumber, sampah organik misalnya, bisa akan selesai sekian persen di sumber. Kemudian pembangunan bank sampah atau daur ulang di masing-masing desa sudah diterapkan, dianjurkan untuk membangun bank sampah atau proses daur ulang
sehingga sampah non-organik yang dihasilkan di sumber bisa ditangani di masing-masing desa maupun di masing-masing kelurahan. Sehingga jika desa sudah terbangun TPS 3R dan dibangun bank sampah unit misalnya, penanganan sampah organik bisa ditangani di sumber. Tetapi untuk fasilitas pendukung seperti peralatan-peralatan yang dibutuhkan di masing-masing desa bisa dianggarkan, didorong oleh pemerintah terkait, sehingga akan mempermudahkan operasional TPS 3R dan bank sampah di masing-masing desa. Juga, bank sampah atau daur ulang akan menciptakan lapangan kerja karena sampah daur ulang bisa diproses, bisa dikumpulkan, bisa dipilah sesuai dengan kategorinya, kemudian bisa dijual. Nah, untuk menyukseskan program pengolahan sampah terpadu tersebut, agar segera diadakan edukasi pemilahan, yang mana edukasi pemilahan itu dengan biaya yang murah, tetapi akan menghasilkan dampak yang begitu besar. Sehingga jika ini berjalan, WTE hanya untuk residu, digunakan hanya untuk sisa sampah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah keputusan membangun WTE adalah keputusan sudah tepat? Tepat jika pemilahan sudah berjalan dan digunakan untuk residu. Tidak tepat jika dijadikan solusi utama atau mengabaikan perilaku masyarakat. Nah, kesimpulan akhir, WTE bukan musuh, WTE bukan penyelamat tunggal. WTE adalah alat, bukan solusi utama. Bali membutuhkan perubahan perilaku, sistem terpadu, kebijakan berbasis realitas. Jika masyarakat belum siap, teknologi secanggih apapun akan gagal. Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Kebersihan Bali adalah kehormatan kita bersama. Solusi terbaik bukan yang paling mahal, tetapi yang paling sesuai dengan karakter masyarakat. Saya Ketut Pranayoga, terima kasih telah mendengarkan Pranayoga Talk. Om Santi 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 Om.